Selamat malam mitra olahraga dimanapun Anda berada. Dari Stadion Utama Senayan Jakarta kembali akan kami laporkan jalannya pertandingan semifinal Liga Kansas semifinal kedua. Sesaat lagi akan berhadapan kesebelasan Persebaya, tim Bajul Ijo atau The Green Force akan berhadapan dengan kesebelasan tim Juku Eja PSM Ujung Pandang. Dan inilah susunan pemain yang ditampilkan pelatih Rusdi Bahalwan, pelatih Persebaya. Untuk menghadapi kesebelasan PSM Ujung Pandang, kita saksikan mitra olahraga tidak ada nama Eri Irianto di daftar 11 pemain inti yang ditampilkan pelatih Rusdi Bahalwan sejak menit pertama. Sementara inilah para pemain cadangan. Di sana ada Eri Irianto nomor punggung 19 yang biasanya sebagai gelandang bertahan, dan inilah susunan pemain dari PSM Ujung Pandang yang ditampilkan pelatih M. Basri dalam pertandingan penting di babak semifinal ini. Pemain cadangan kita saksikan. Ada 7 pemain cadangannya disiapkan oleh pelatih dari PSM Ujung Pandang M. Basri. Sementara inilah para pendukung Persebaya yang sekitar 70% mendominasi tempat duduk di Stadion Utama Senayan Jakarta. Inilah Bejo Sugiantoro, libero muda potensial, libero masa depan tim nasional kita, mitra olahraga. Wasit Kim Dayung asal Korea Selatan, dan inilah Musa Kalon, pemain asal Sierra Leone yang memperkuat kesebelasan PSM. Agus Murad Alfarisi, para pemain tengah berdoa mitra olahraga sebelum memulai pertandingan semifinal ini. Ya, kick off babak pertama sudah dimulai. PSM Ujung Pandang, Luciano Leandro, Samsudin Batola, kapten kesebelasan. Carlos Demilo, Uston Nawawi sekarang lepaskan tendangan langsung, menyamping di sebelah kanan gawang Ansar Abdullah. Tendangan pemain muda, mantan pemain PSSI Bareti yaitu Uston Nawawi tadi, sehingga sementara belum membahayakan gawang dari PSM Ujung Pandang. Para pemain Persebaya Surabaya untuk mengembangkan permainan terbaik. Serangan dari PSM Ujung Pandang, sundulan dari Musa Kalon, masih belum akurat mitra olahraga. Manajer tim Nurdin Halid dan pelatih M. Basri yang sempat berdiri dari tempat duduknya, kita saksikan sundulan dari Musa Kalon yang sempat membahayakan gawang dari Agus Murad. Luciano Leandro melewati 3 pemain lawan. 5 pemain, masih Luciano. Tendangan langsung. Wow, berbahaya mitra olahraga, dan masuk. 1-0. Ishak Fatari membobol gawang Agus Murad pada menit ke-10, membuat PSM Ujung Pandang unggul 1-0, memanfaatkan bola muntah dari bola yang terkena tiang tadi. Saya di sini melihat bagaimana seorang Luciano Leandro benar-benar memunculkan sebuah improvisasi untuk men-setup terjadinya sebuah gol buat Persebaya Surabaya. Dan di sini saya melihat bagaimana gerakan Juni Argo Budi ketika dia menyelesaikan bola silang dari Luciano Leandro dan sambil melepaskan tembakan dan membentur tiang jauh dari Agus Murad. Di sini saya melihat lewat gerakan lambat, ternyata bukan gol dari Ishak Fatari. Gol bunuh diri dari Khairil Anwar. Ishak Fatari menyamping di sebelah kanan gawang Agus Murad Alfarisi. Kesempatan tadi dimiliki oleh Ishak Fatari. Dalam tayangan lambat kita saksikan dia berhasil lepas dari Carlos Demelo, melepaskan tendangan dalam kondisi dimarking oleh Khairil Anwar. Uston Nawawi, Jackson Tiago, dan masuk 1-1. Yusuf Eko Dono menyamakan kedudukan setelah dia meneruskan umpan kepala dari Jackson Tiago. Gol yang dicetak oleh Yusuf Eko Dono tadi terjadi pada sekitar menit ke-22. 1-1. Ya, Bung Tris, saya melihat gol balasan dari Yusuf Eko Dono atau gol ke-6 yang dia petik selama musim kompetisi sekarang itu cukup manis. Saya melihat seperti apapun gerakan yang dilakukan oleh Ansar Abdullah untuk memblokir tendangan sundulan Yusuf Eko Dono itu
tidak cukup untuk membendung tajamnya sundulan Yusuf Ekodono sehingga gawang PSM untuk pertama kalinya robek dalam 25 menit pertama ini, Bung Tri. Anang Maruf yang dituju. Lepas dia Anang Maruf. Lepaskan tendangan langsung. Satu kemelut terjadi di depan gawang PSM Ujung Pandang Mitra Olahraga. Berawal dari akselerasi bagus Anang Maruf. Melepaskan tendangan langsung diblok oleh penjaga gawang Ansar Abdullah. Dalam tayangan amat kita saksikan. Ishak Fatari, Luciano sekarang. Musa Kalonnya dituju. Dapat mengarah ke penjaga gawang Agus Murad Al-Farisi. Tandukan dari Musa Kalon. Musa Kalon Mitra Olahraga memang dikenal sebagai pemain yang sangat berbahaya headingnya atau sundulan kepalanya. Unsur Nawawi tadi. Jackson Tiago. Gol yang sangat indah Mitra Olahraga. Diciptakan oleh Jackson Tiago. Dengan melakukan salto tadi. Membobol gawang Ansar Abdullah. Persebaya 2. PSM 1. Benar-benar eksklusif, Bung Tris. Tendangan sambil salto atau yang juga dikenal dengan bicycle kick yang diperagakan oleh Jackson Tiago. Ini adalah sebuah bukti bagaimana Jackson layak disebut sebagai bomber asing terbaik. Bahkan secara makro Jackson juga memberi bukti bahwa dia adalah striker terbaik yang beredar di Liga Indonesia sekarang ini, Bung Tris. Gol ini mengingatkan kita pada terjadinya gol Widodo Cahyono Putro ketika Indonesia berhadapan dengan Kuwait. Dengan tendangan saltonya, bedanya Widodo ketika itu melakukannya dari jarak yang lebih jauh. Carlos de Melo. Jackson Tiago sekarang. Carlos de Melo. Hampir saja Mitra Olahraga tendangan Carlos de Melo masih mampu diblok oleh penjaga gawang Ansar Abdullah. Satu kesempatan yang dimiliki oleh Carlos de Melo gagal dimanfaatkan oleh pemain asal Brasil. Dalam tayangan amat kita saksikan bagaimana berbahayanya lini pertahanan PSM Ujung Pandang. Sudah bebas Mitra Olahraga. Melepaskan tendangan langsung diblok oleh penjaga gawang Ansar Abdullah. Tidak tanggung-tanggung 6 pemain PSM ada di kotak penalti lawan. Musa Kalon. Ya, penalti. Kita saksikan Mitra Olahraga, wasit Kim Dayung dari Korea Selatan menunjuk titik putih. Terjadi handsball nampaknya. Dalam tayangan amat kita saksikan. Ya, mengenai tangan dari Anang Ma'ruf. Dalam tayangan lambat Mitra Olahraga. Sehingga wasit menunjuk titik putih. Penalti untuk PSM Ujung Pandang. Inilah Anang Ma'ruf. Luciano masuk. 2-2. Luciano Leandro berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah mengeksekusi penalti dengan sempurna tadi. Dan ini merupakan golnya yang ke-15 bagi Luciano Leandro di pentas Liga Kansas. Sebuah penalti yang dieksekusi dengan cukup dingin oleh Luciano Leandro. Kita melihat bagaimana flashing bola ke sudut kanan gawang Agus Murad sama sekali tidak bisa diantisipasi. Dan Mitra Olahraga, pertandingan babak pertama sudah berakhir. Kedudukan adalah Persebaya 2, PSM Ujung Pandang 2. Mitra Olahraga, kick-off babak kedua akan segera dimulai oleh kubu Persebaya Surabaya. Jackson Tiago. Lepaskan tendangan langsung. Berbahaya Mitra Olahraga. Tendangan dari Jackson Tiago dari luar kotak penalti dan dari sudut yang agak sempit. Tapi tendangannya begitu merepotkan Ansar Abdullah. Dalam tayangan lambat kita saksikan bola muntah dan menghasilkan tendangan sudut untuk kesebelasan Persebaya. Jackson Tiago yang dituju. Jackson! Sangat berbahaya Mitra Olahraga. Tendangan kaki kiri Jackson Tiago dengan susah payah harus ditepis
oleh Ansar Abdullah dan menghasilkan tendangan sudut kembali untuk Persebaya Surabaya. Cukup matang peluang yang diperoleh Jackson Thiago Bung Tris, dan meskipun dalam sudut yang cukup sempit tapi dia masih bisa mempressing bola. Carlos Jackson Pinheiro masuk, Justino Pinheiro, Persebaya 3 PSM 2. Sebuah gol yang cukup skematis Bung Tris. Saya melihat bola yang berasal dari tendangan penjuru yang dilepaskan Carlos Pinheiro dan arah kepada Jackson, dan dengan sama sekali tidak ada kesan egois, Jackson memberikan bola tarik kepada Justino Pinheiro yang dia lihat berdiri dalam posisi cukup bebas, dan Justino meletakkan bola sambil melepaskan tendangan setengah voli, dan ini cukup deras untuk menyobek gawang Ansar Abdullah. Sebagian informasi bahwa tendangan dari Justino Pinheiro tadi juga sempat membentur salah seorang pemain dari PSM Ujung Pandang sebagaimana yang kita saksikan di tayangan lambat ini. Ya, Alibaba sempat menyentuh badan dari Alibaba sehingga tentu saja menyulitkan penjaga gawang Ansar Abdullah dalam melihat arah bola. Luciano Leandro tekanan kembali dari PSM Ujung Pandang, dan Mitra Olahraga rekor pecah di Stadion Utama Senayan. Persebaya berhasil mengandaskan PSM Ujung Pandang dengan skor 3-2. Ini kemenangan pertama dari 3 pertandingan terakhir yang berlangsung di Stadion Utama Senayan setelah pada tahun 1965 Persebaya harus mengakui keunggulan PSM dengan skor 1-2, kalah lagi 0-1 di tahun 94.